Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat, jaga iman, jaga imun, COVID hilang, amin, Allahu Akbar. Anak-anakku harus semangat ya belajar hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita hari ini masih seperti materi pada pekan yang lalu tentang keanekaragaman Indonesia. Hari ini lebih diperdalaman lagi. Yang kemarin Ustazah sudah sampaikan, kalian baca modulnya. Nah, udah baca belum? Halaman berapa? Ya, halaman 25 dan 26. Nah, Ustazah akan jelaskan lebih dalam lagi pada bab keanekaragaman Indonesia. Disimak baik-baik ya. Are you ready? Go! Keragaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita bahas yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Contohnya, agama Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-2 dan abad ke-4 Masehi, ketika pedagang dari India datang ke Indonesia, ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang di Gujarat, India. Ada pula dari Arab dan Persia. Agama Kristen dan Katolik telah dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di Pulau Flores dan Pulau Timor. Kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Ini berdasarkan dari data yang telah ada di layar kalian yang diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Setiap suku memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan setiap suku berbeda dengan suku lainnya. Keberagaman di Indonesia meliputi 1. Keberagaman suku, ada pada modul halaman 37-39, bahasa daerah, halaman 40-41, lagu daerah, halaman 42-43, rumah adat, halaman 44-45,
pakaian adat halaman 48, tarian halaman 50-51, dan alat musik halaman 52-53. 3. Perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Nah, kita akan contohnya perbedaan antara masyarakat yang berada di gunung dengan masyarakat yang berada di pantai. Untuk masyarakat gunung, mata pencahariannya sebagian besar adalah sektor pertanian. Ini memanfaatkan daerahnya yang miring di pegunungan lereng gunung untuk membuat teras ring yang seperti yang digambar itu. Nah, itu memudahkan untuk pengairan sawah. Kalau yang di pantai itu mata pencahariannya sebagian besar pekerjaannya adalah nelayan, karena mereka memanfaatkan tempatnya yang di laut itu untuk mengambil kekayaan lautnya. Perbedaan selanjutnya adalah tempat tinggal. Nah, seperti yang ada pada gambar, kalau masyarakat yang berada di daerah gunung itu seperti kayak rumah kita ya, menyentuh tanah yang biasanya terbuat dari batu bata, batako, atau kita biasa sebut dengan beton. Nah, berbeda dengan masyarakat yang berada di pantai. Cenderung mereka akan mendirikan rumah itu seperti rumah panggung. Nah, yang kayak di gambar itu. Maksudnya adalah menghindari apabila nanti terjadi ombak pasang, supaya ombaknya itu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi mereka pasti mendirikan rumahnya itu ada kolongnya yang di bawah itu. Dan biasanya terbuat dari kayu. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi makanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pegunungan itu mereka menanam sayur, padi. Jadi, sebagian besar masyarakat akan memanfaatkan hasil panennya itu sebagai sumber makanan mereka. Berbeda dengan pantai. Nah, kalau masyarakat pantai, karena mereka kaya akan hasil laut, cenderung mereka akan memilih makanan yang berbahan dasar dari kekayaan laut tersebut. Itu tidak ada banyak seafood ya. Nah, itu tadi perbedaan masyarakat yang gunung dan pantai. Bagaimana dengan masyarakat kota, misalnya kayak kita? Nah, di kota itu mereka kalau di gunung pantai sektor pertanian dan nelayan, kalau di kota mereka akan lebih kayak perkantoran. Rumahnya hampir sama kayak masyarakat di gunung. Nah, terus kalau makanannya, karena mereka tidak punya lahan ataupun tidak punya laut, mereka akan mengambil atau mereka ada pasar ya. Nah, pasar itu para pedagang akan mengambil dari para petani dan para nelayan yang akan dikirim ke kota. Nah, jadi masyarakat kota baru bisa merasakan makanan berupa sayuran itu dari para petani, dan untuk makanan lautnya juga dari para nelayan. Nah, jadi anak-anakku, para petani dan nelayan itu sangatlah membantu masyarakat semuanya ya. Kalau nggak ada petani, kita mana bisa makan sayur, apalagi makan beras. Kalau nggak ada nelayan, kita juga nggak bisa nih merasakan keanekaragaman ikan-ikan yang ada di laut. Nah, bersyukur ya kita banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia.
Kita lanjutkan untuk faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ini maksudnya misalnya di suatu daerah, anggap aja kota sama desa. Tentu kemajuannya itu akan lebih maju di kota. Kenapa? Karena sarananya itu sangat mudah, transportasinya banyak, mudah dijangkau. Akan berbeda jika berada di desa, pedalaman yang untuk sarana menuju desa saja sangat sulit. Belum lagi untuk komunikasi, sinyalnya mungkin mereka kurang terjangkau. Jadi untuk mau mengetahui dunia luar itu tentu tidak semudah seperti yang di kota. Nah, ini akan membuat perbedaan antara masyarakat yang di kota maupun masyarakat yang di desa. Masyarakat di kota mungkin lebih maju, dia tahu perkembangan dunia luar, pendidikan mereka juga lebih maju. Untuk pakaian mungkin, pakaian yang di kota akan lebih beragam. Kenapa? Karena di sana punya banyak produk tekstil, perusahaan tekstil, banyak yang membuat. Selain itu mereka juga model-modelnya mereka bisa lihat dari berbagai media luar. Akan berbeda dengan yang di desa. Mereka untuk menjangkau baju yang ada di kota itu susah gitu. Kenapa? Untuk kesananya aja transportasinya susah. Jadi mereka bajunya ya mungkin lebih ketinggalan zaman. Baju-baju dulu yang masih bisa dipakai mereka tetap pakai, seperti itu contohnya. Faktor selanjutnya yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Ini tadi juga berkaitan sama transportasi dan komunikasi ya anak-anak. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa masyarakat kota itu lebih mudah menerima budaya-budaya orang asing. Mereka akan membaurkan budaya kita dengan budaya orang lain supaya mereka ada perubahan yang lebih baik lagi. Untuk masyarakat yang di pedalaman, mereka lebih cenderung tertutup sehingga budaya mereka masih banyak yang budaya murni Indonesia, tidak bercampur dengan budaya orang lain. Atau maksudnya kalau orang kota itu bercampur aduk, lebih modern. Kalau yang di desa mereka lebih mempertahankan budayanya ya. Kalau Jawa misalnya pakai baju jadul, baju kebaya seperti itu. Kalau masyarakat di kota pakaiannya saja sudah terlihat modern. Untuk makanannya juga, mereka makanannya itu lebih, kalau di kota lebih modern, lebih banyak variasinya. Bahkan mereka juga perasa lidah mereka juga relatif menerima makanan-makanan luar. Berbeda dengan mereka yang di desa, mereka lebih suka makanan-makanan tradisional. Untuk tariannya juga, kalau di kota mungkin mereka ada tarian modern, lebih suka dengan
hiburan orang luar. Tapi kalau yang di desa mereka tariannya tetap tarian tradisional, mempertahankan adat dan budayanya sendiri. Nah, yang terakhir nih ada tugas nih buat kalian. Semangat ya. Yang pertama, buat kesimpulan atau ringkasan. Namanya kesimpulan atau ringkasan itu intinya saja ya, anak-anak. Tidak usah panjang-panjang. Setengah halaman buku itu sudah cukup ya, nggak usah sampai banyak. Yang kedua, kalian kerjakan halaman 53 sampai 55. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya anak-anak itu sangat mudah. Yang penting kalian mau membaca, semuanya ada di buku insya Allah ya. Ngerjakan sendiri juga bisa, kalau misalnya orang tuanya sibuk. Didampingi juga lebih bagus. Jangan lupa dikoreksi lagi sebelum dikumpulkan berupa foto ya. Nah, itu tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Tugasnya dikerjakan ya. Insya Allah pekan depan kita akan mengadakan PH untuk pelajaran IPS. Yang dikeluarkan tidak akan jauh dari apa yang sudah Ustazah sampaikan dan yang ada di modul. Jadi kerjakan tugasnya agar anak-anakku bisa menjawab dengan mudah PH yang Ustazah kasihkan. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan tetap jaga imun supaya kita tetap sehat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.